Emil harus memperlihatkan ya dan memtransformasikan lebih lanjut kemampuan profesionalnya itu untuk kemudian berada di dalam atau di bawah limelight sorotan publik nasional. Dan kalau ini berhasil dilakukan, maka bangsa Indonesia secara keseluruhan itu juga diuntungkan, karena tokoh-tokoh muda yang tampil, yang mumpuni secara profesional, secara intelektual, tetapi sekaligus politically tested, sekaligus secara politik teruji. Para pecinta Indonesia, pecinta bangsa dan pecinta demokrasi, selamat datang di Kofi. Mari kita ngopi. Kofi adalah singkatan dari kolom Fachri Ali. Saya memang berusaha memindahkan bahasa tulisan ke dalam bahasa lisan. Tentu bahasa lisan jauh lebih relatif tidak terstruktur dibandingkan dengan bahasa tulisan. Tetapi saya akan melakukannya sebaik mungkin, sejauh yang saya mampu. Nah, kali ini kita akan berbicara seorang tokoh muda yang lahir di Jawa Barat ya, pada 1971. Siapa dia? Dialah Ridwan Kamil. Ridwan Kamil ini menarik ya, perhatian kita. Pertama karena itu tadi, karena kita sudah mendiskusikan di dalam pengantar tentang terciptanya struktur horizontal di dalam sistem politik Indonesia sejak masa reformasi, dan struktur horizontal itu memungkinkan munculnya tokoh-tokoh baru, tidak lagi bergerak ya, harus meniti karir dengan mengikuti tangga-tangga struktur politik yang lebih bersifat vertikal tadi gitu. Nah, ada sisi yang sangat penting ya yang bisa kita lihat dan sebagai awal dari pembicaraan kita tentang tokoh ini, yaitu Ridwan Kamil, yang sering juga disebut ya atau dipanggil dengan Kang Emil. Nah, Kang Emil ini adalah Gubernur Jawa Barat sekarang ini sejak 2018. Ini menarik karena ya pada tahun 2013 Emil terpilih menjadi wali kota Bandung. Jadi hanya dalam tempo ya 5 tahun dia telah tampil menjadi pemimpin ya pada provinsi Jawa Barat ya, sebuah provinsi yang sangat besar jumlah penduduknya. Bahkan pernah saya katakan sebenarnya kalau penduduk Jawa Barat itu mau ya mengkonsolidasikan diri ya sebagai sebuah kekuatan yang solid dengan jumlah ya, dengan perhitungan atau kalkulasi demografis, maka Jawa Barat itu bisa ya secara terus-menerus menyumbangkan ya at least calon wakil presiden. Kalau misalnya faktor demografis kita jadikan titik kalkulasinya gitu. Oke, kembali ke Emil atau Ridwan Kamil. Ridwan Kamil ini ya memulai karirnya sebagai anak kosmopolit. Bahkan mungkin di dalam beberapa hal kalau kita sedikit ya mau melebih-lebihkan, Emil atau Ridwan Kamil adalah ya tokoh yang kemampuan
teknikal dan profesionalnya itu dipatrikan di dalam dunia global. Kenapa? Karena ketika Emil bersekolah di Amerika untuk S2-nya, yaitu di Berkeley University, dia bekerja sambil kuliah. Di mana dia bekerja sambil kuliah? Yaitu di kantor perencanaan kota di Berkeley. Jadi ini adalah sebuah start seorang profesional yang mumpuni, karena terus terang setelah Tanri Abeng, sejauh yang saya ketahui, maka hanya sedikit tokoh-tokoh Indonesia yang mampu melakukan hal itu. Nah, di antara yang sedikit itu adalah Emil atau Ridwan Kamil. Lalu kemudian kita melihat bahwa di dalam karir profesionalnya Ridwan Kamil itu bergabung di dalam sebuah perusahaan konsultan yang juga bertaraf global, di mana perusahaan itu mempunyai basis selain di Hong Kong, lalu kemudian di Singapura, lalu kemudian kalau saya tidak salah itu di California. Jadi dengan ini sudah menunjukkan kualitas global yang dimiliki oleh Emil. Nah, ketika dia pulang ke Indonesia, dia mendirikan Urban, jadi sebuah perusahaan konsultan di dalam bidang arsitektur, yang kemudian mendapatkan pekerjaan-pekerjaan juga pada tingkat global, misalnya di Syria atau di Cina. Nah, jadi dengan ini kita melihat sebenarnya Emil memulai karirnya dari seorang profesional, tetapi dengan background global. Ini mungkin yang membedakannya dengan yang lain. Lalu dengan latar belakang sebagai profesional, sebagai perencana, sebagai arsitek, dia masuk ke dalam dunia politik. Bukankah ini mengingatkan kita kepada Presiden Soekarno? Karena Presiden Soekarno mempunyai background sebagai arsitek juga, dan juga sama-sama kuliah di ITB. Bung Karno tentu mengasah kematangan politiknya sejak jauh lebih muda dibandingkan dengan Emil. Tetapi keduanya sama-sama arsitek, dan keduanya telah membuktikan karir mereka sebagai arsitek. Inilah yang membawa Emil ke dalam dunia politik. Maksud saya, karir profesionalnya itu telah menjadi fondamen di mana Emil itu melompat ke dalam dunia politik. Tentu sejarahnya berbeda memang dengan Bung Karno. Nah, pertanyaannya adalah siapa pendukung Emil? Ini adalah sebuah pertanyaan yang mendorong kita membuat sebuah analisa tentang masyarakat. Pertama Bandung, yang kedua Jawa Barat. Di dalam spekulasi saya ingin mengatakan Emil itu tampil ke depan itu karena munculnya sebuah perkembangan baru, yaitu munculnya masyarakat Islam kelas menengah yang terdidik pada mulanya di Bandung. Sebab Emil tampil ke dalam politik itu didukung terutama oleh Partai Keadilan Sejahtera. Partai Keadilan Sejahtera ini adalah contoh paripurna sebagai partai anak-anak muda yang terdidik, anak-anak muda Islam yang terdidik dan tinggal di kota-kota besar. Jadi Emil yang memang merupakan anak dari seorang aktivis HMI di masa lalu, maksud saya ayahnya adalah seorang aktivis HMI di masa lalu, itu tumbuh di kota Bandung yang merupakan kota pendidikan, lalu kemudian secara perlahan-lahan memunculkan
sebuah lapisan masyarakat Islam yang terdidik. Itulah karir dari politik Emil. Sangat didukung oleh munculnya sebuah masyarakat Islam baru. Jadi the Muslim, urban educated people. Jadi Emil sangat disanggah oleh itu. Dan ketika pada tahun 2018 dia terpilih menjadi gubernur, maka sebenarnya kalau kita mau menyederhanakan, pendukung Emil itu pada dasarnya adalah pendukung politik Emil. Yang saya maksud pada dasarnya adalah kalangan yang hampir sama, yaitu kalangan Islam yang terdidik di Jawa Barat. Sebab lagi-lagi Emil kemudian bertumpu pada dukungan terutama dari Partai Persatuan Pembangunan, partai yang berlambang Ka'bah. Itulah sebuah partai yang muncul dan merupakan warisan dari Orde Baru, tetapi mampu survive sampai dengan sekarang ini gitu. Dan lagi kalau kita lihat di dalam sejarah politik Indonesia, memang Jawa Barat itu adalah wilayah Masyumi di masa lalu. Dan para pendukung Masyumi kita tahu itu adalah para kaum pedagang kota di coastal areas, di wilayah-wilayah pantai, lalu kemudian kaum terdidik Islam di masa itu gitu. Jadi besar kemungkinan kemunculan Emil sekarang ini tetap disanggah oleh sisa-sisa pembentukan masyarakat Islam pada masa Masyumi yang kemudian kian bertransformasi menjadi masyarakat urban, masyarakat Islam urban di wilayah perkotaan di Jawa Barat. Jadi kekhususan dari Emil ini tadi adalah bahwa kemunculan dia sebagai tokoh profesional dengan karir yang globally recognized, diakui secara global, itu disanggah oleh tampilnya sebuah masyarakat Muslim kota yang kian lama kian modern. Dan memang hanya masyarakat kota yang terdidik tetapi mempunyai kaitan emosional dengan persoalan keagamaan yang mampu memahami perlunya seorang arsitek tampil sebagai pemimpin mereka. Para pecinta Indonesia, pecinta bangsa dan pecinta demokrasi. Pertanyaan terakhir, ini poin terakhir yang mau saya sampaikan adalah, apakah Emil itu bisa meluaskan pengaruhnya keluar Jawa Barat? Tentu ini pertanyaan yang berat. Emil mungkin akan mempunyai landasan politik yang lebih kukuh andai kata misalnya pemilu kada itu bisa berlangsung sesuai dengan rencananya semula, yakni pada tahun 2023. Kalau misalnya masa kegemururannya itu selesai. Tetapi ternyata keputusan pada tingkat nasional, seluruh kontestasi politik itu diundur menjadi tahun 2024. Dan karena itu ada kekosongan 1 tahun bagi Emil untuk terus berusaha muncul di permukaan dalam konteks politik. Dan ini adalah sebuah pekerjaan besar. Dan karena itu Emil harus memperlihatkan dan transformasikan lebih lanjut kemampuan profesionalnya itu untuk kemudian berada di dalam atau di bawah limelight sorotan publik nasional. Dan kalau ini berhasil dilakukan, maka bangsa Indonesia secara keseluruhan itu juga diuntungkan, karena tokoh-tokoh muda yang tampil, yang politically tested, teruji secara politik, tetapi sekaligus mempunyai latar belakang profesional, itu akan semakin diperbanyak.
inilah ya yang menurut saya harus dilakukan oleh Emil atau Ridwan Kamil. Sebab tampilnya dia dengan latar belakang profesional, lalu kemudian politically accepted, ya, diterima secara politik ya, dalam lingkup ya, nasional, itu menguntungkan bangsa Indonesia secara keseluruhan, karena kemudian bangsa Indonesia itu kemudian disajikan ya, dengan tokoh-tokoh yang mumpuni secara profesional, secara intelektual, tetapi sekaligus politically tested, sekaligus secara politik teruji. Inilah refleksi kita tentang Emil atau Ridwan Kamil. Oke, terakhir, saya secara pribadi maupun ya gerab dari Kofi, kolom Fakhri Ali, ikut mengucapkan belasungkawa atas ya meninggalnya putra Ridwan Kamil di Swiss. Dan saya tahu kawan saya Mulyaman Hadad ya, sebagai dubes di Swiss itu telah juga bekerja habis-habisan, bekerja dengan sungguh-sungguh ya, untuk ya menemukan jenazah dari putra Ridwan Kamil. Untuk itu saya dan segenap pendukung Kofi, kolom Fakhri Ali, mengirimkan Al-Fatihah kepada almarhum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.